Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas praktikum akuntansi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang record journal entry. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama itu adalah transaksi general journal dan recurring journal atau jurnal berulang. Sesuai dengan modul yang sudah saya bagikan, yang pertama yang akan kita input yaitu transaksi tentang pembayaran gaji karyawan. Nah, kenapa di sini ada recurring journal atau jurnal berulang? Karena eh, akun gaji karyawan atau pembayaran gaji kepada karyawan ini merupakan akun yang rutin seperti itu. Karena apa? Karena perusahaan mesti akan rutin memberikan gaji kepada karyawan-karyawannya. Jadi ketika ada transaksi mengenai gaji, maka jurnalnya sudah akan otomatis terinput seperti itu. Nah, jadi langkah-langkahnya itu adalah yang pertama kita klik akun, kemudian klik record journal entry. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini di general journal ini GJ004. Nah, harusnya karena ini sebelumnya saya sudah pernah menginput transaksi, maka di sini nomor transaksinya itu adalah 4. Tapi kalau bagi kalian yang belum pernah menginput transaksi, maka di sini otomatis adalah GJ001 seperti itu. Kemudian untuk date, tanggal, kalian sesuaikan dengan tahun pembukuan. Kan kemarin pada pertemuan awal kita sudah menentukan bahwa tahun pembukuan kita itu adalah 2019. Maka disesuaikan dengan transaksi di modul yang sudah saya share itu tanggal 2 Januari 2019. Maka ditulis. Kemudian di tab di memonya ini kita tulis adalah pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji karyawan, kemudian tab kembali. Nah, di akun ini klik tanda panah, kemudian pilih akun gaji karyawan. Kemudian perlu diketahui juga bahwa di soal gaji karyawan ini dibayarkan melalui cek Bank Pasifik. Jadi di debitnya itu adalah gaji karyawan. Gaji karyawan ini kemudian klik use akun, tulis nominalnya 5 juta, kemudian tab. Setelah itu kita pilih bahwa ini kan pembayarannya itu melalui Bank Pasifik, maka klik Bank Pasifik, kemudian klik use akun, tab lagi, maka otomatis kredit. Nah, karena ini merupakan recurring journal seperti yang di sini, recurring journal atau jurnal berulang, maka sebelum kalian klik record, maka klik dulu save recurring, karena di sini saya sudah pernah melakukan ya. Jadi di sini tulisannya save as. Tapi sebelumnya kalau misalkan belum pernah, itu harusnya di situ tampilannya adalah save recurring. Nah, itu di sebelah kiri bagian bawah. Nah, itu kalian klik itu dulu sebelum klik record. Setelah itu maka akan muncul frekuensinya. Jadi frekuensinya itu kalian tulis bulan, kemudian remind every month-nya itu adalah yang kedua. Jadi kita akan mengulang di bulan kedua atau bulan Februari seperti itu ya. Jadi akan otomatis terulang di setiap tanggal yang sama. Di bulan berikutnya akan ada transaksi gaji karyawan dan Bank Pasifik. Nah, setelah kalian sudah memilih, maka save template. Nah, setelah save template baru Nah, ketika semua sudah selesai, baru kita akan mengklik record setelah semua transaksi itu sudah kalian lakukan seperti itu. Baik, kemudian untuk mengecek apakah jurnal yang sudah kita input, maka di sini kan tadi sudah record, maka ini kita close saja. Kemudian untuk melihat transaksi jurnal yang sudah kita input, caranya itu adalah kita klik transaction journal. Nah, di sini ada general journal, ada receipt, sales, purchase, inventory, dan lain-lain. Nah, untuk melihat jurnal umum, maka
kita klik ini ya, tab yang paling atas seperti ini. Jadi ini bisa diklik, kemudian ini dan seterusnya. Kalau misalkan ingin melihat semua maka klik all. Nah, tapi kita akan mengecek atau ingin melihat general jurnal yang sudah kita input tadi. Nah, di sini ada pembayaran gaji karyawan. Nah, jadi ini kan otomatis GJ 001 debitnya gaji karyawan, kemudian di kreditnya itu adalah Bank Pasifik. Ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita input tadi, seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita close. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan transaksi yang kedua, yaitu tanggal 20 Januari dibayar biaya listrik, air, telepon melalui kas. Nah, ini merupakan dan transaksi ini juga merupakan recurring transaction bulanan. Nah, kemudian untuk menginput transaksi yang nomor 2 itu kita sama klik record journal entry, kemudian ini juga nanti otomatis, berarti nanti akan GJ 002 ya, seperti itu. Kemudian tanggalnya itu adalah tanggal 20 Januari karena di sini sebenarnya saya sudah menginput. Nah, 20 Januari, kemudian untuk memonya itu ditulis saja beban utilitas ya, beban utilitas. Kemudian di tab ini adalah karena dia adalah biaya listrik, air, dan telepon melalui kas, berarti debitnya biaya listrik, air, dan telepon, kemudian kreditnya itu adalah kas. Maka di sini akan kita lihat, kita pilih ini adalah biaya listrik, air, dan telepon. Nah, ini biaya listrik, air, dan telepon. Ini kita kemudian klik use akun. Setelah itu kita tulis nominalnya itu adalah 1 juta. Tap lagi, kemudian untuk kreditnya kita, karena ini melalui kas, berarti kita klik use akun. Kemudian tap lagi, maka akan otomatis. Nah, kemudian ini perlu diperhatikan juga bahwa transaksinya ini merupakan recurring transaksi atau transaksi yang berulang. Maka hal yang dilakukan adalah sama, kalian save recurring sesuai dengan petunjuk yang tadi. Berarti dia sama tanggalnya juga, dia per bulan. Kemudian untuk tanggalnya itu berarti tanggal 20 bulan berikutnya, seperti itu. Kemudian setelah itu baru kalian klik record. Kemudian untuk mengecek apakah jurnal transaksi yang sudah kita buat itu sudah sesuai, maka kita klik lagi transaction journal. Nah, di sini ada pembayaran biaya utilitas. Nah, beban debitnya itu adalah beban listrik, air, dan telepon, kemudian kreditnya itu adalah kas. Kemudian transaksi selanjutnya itu tanggal 25 pembebanan biaya penyusutan per bulan, yaitu peralatan kantor, yaitu juga sama ya. Jadi nanti kalian bisa buat sesuai dengan instruksi yang sebelumnya, seperti itu. Baik, demikian penjelasan kita pada hari ini. Kalau ada yang kurang mungkin nanti bisa ditanyakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.